Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita yang cukup heboh hari ini, di mana ada paket datang ke kantor Tempo, dan ketika mereka buka isinya kepala babi, teman-teman. Ini mungkin sebagai ekspresi kekesalan seseorang ataupun masyarakat yang geram dengan media Tempo ini, teman-teman, yang dimana pemberitaannya itu selalu memprovokasi, selalu menyerang pemerintah, mulai dari pemerintah Pak Jokowi sampai ke Pak Prabowo. Dan berita-berita mereka itu benar-benar mengandung provokatif ya, teman-teman ya. Berita-berita mereka itu sekalipun belum mempunyai bukti yang valid, mereka suka mempropagandakan berita-berita yang mereka sampaikan, teman-teman. Makanya tuh dikirim ke bola babi ya, ini beritanya ya. Breaking news, kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi. Rasakan kau, untung bukan kepala banteng, nanti ada yang tersinggung katanya. Lucu teman-teman ya. Aduh, next. Kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir ini semakin meyakinkan saya bahwa sebagian daripada masyarakat Indonesia, SDM-nya memang memiliki pola pikir yang lucu. Kalau kemarin saya bilang pola pikirnya lucu karena lebih percaya akan provokasi dibandingkan data, kali ini saya ngomong bahwa pola pikir mereka lucu karena selalu punya standar ganda. Nih kenapanya. Yang saya bingung sebenarnya adalah ketika adanya rencana untuk revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, seantero Indonesia itu gaduh dipenuhi oleh provokator yang mengiring narasi bahwa ketika RUU itu disahkan, maka akan terjadi kembali yang namanya dui fungsi ABRI. Padahal masalah dui fungsi ABRI itu jelas dikawal di pasal 39, di mana intinya TNI tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh pegang kekuasaan. Jelas ya. Lantas pasal-pasal yang diubah juga, yang direvisi, yang pertama pasal 3 itu lebih memperkuat supremasi sipil, di mana ditambahkan frasa di ayat 2. Yang kedua, tentang pasal 47 yang memberikan payung hukum yang lebih jelas kepada TNI, di mana prajurit aktif boleh menjabat, di mana tidak. Seandainya kata tidak, ya dia harus mundur. Dan contoh nih, kalau misalnya ada prajurit yang akan ditempatkan di Kementerian Keuangan, maka dia harus pensiun. Tapi kalau misalnya dia ditempatkan di lembaga atau kementerian yang bersangkut pautan dengan pertahanan negara, maka dia masih boleh jadi prajurit. Yang ketiga, masalah pasal 53 itu kan jelas-jelas tentang masalah usia pensiun. Ini tanpa mereka pahami, mereka goreng seakan-akan ini nih ada pasal abu-abu, akan begini, akan begitu, ini akan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Ya udah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ketika ada rencana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Polri pada kicap? Padahal jelas Ya teman-teman ya, apalagi mahasiswa, mudah sekali terprovokasi ya. Katanya mereka kaum intelektual, tapi kok cara mereka menyaring informasi begitu jongkok, teman-teman ya. Katanya mahasiswa, katanya intelektual, tapi kok mudah sekali diprovokasi, mudah sekali dihasut. Dibilang sedikit saja adanya undang-undang TNI, nggak baca isinya seperti apa, nggak baca perubahan revisinya seperti apa, hanya dengar dari para provokator, ini akan kembali ke orde baru, ini akan terjadi di fungsi ABRI, langsung percaya tanpa melihat apa sih yang direvisi undang-undang ini. Itulah teman-teman ya, mudah sekali terprovokasi. Itu kualitas mahasiswa yang hanya memikirkan perut mereka saja, teman-teman. Ih, ngeri ya. Sudah heboh di mana-mana. Para provokator kemudian menggoreng hal ini. Wah, ini Pak Prabowo akan menggunakan TNI untuk menghidupkan kembali Orde Baru dan sebagainya. Astaga. Lalu mereka serta-merta tanpa mengecek apa yang direvisi undang-undang tersebut, langsung demo-demo. Kami tolak revisi undang-undang. Anarkis, langsung berbentrokan dengan kepolisian dan sebagainya. Itu benar-benar merugikan negara. Ini mahasiswa-mahasiswa ini yang anarkis, Pak Prabowo, come on, tangkap dan kalau perlu hukum selama-lama mungkin agar supaya mereka itu tua di penjara. Bikin jengkel teman-teman ya. Cari tahu isinya apa, terburu kemudian bertindak. Mereka yang demo anarkis hari ini, para mahasiswa, coba kalian ke sana, kalian tanya, emangnya revisi undang-undang itu apa? Apa yang diganti undang-undang TNI? Apa? Apa yang Anda ketahui sehingga Anda pasti jawabannya nggak tahu ataupun ngeles bahas yang lain. Itulah kualitas para mahasiswa, teman-teman. RUU TNI ini sebenarnya apa sih? Nah Pada ini, heboh amat. biar paham Tapi teman-teman. kalau ini sah gimana ya?
Jadi nih, kalau RUU TNI disahkan, maka nanti jadinya kayak Orde Baru, masa pemerintahan yang parah banget, sampai dulu dijatuhkan sama seluruh rakyat Indonesia. Separah apa sih emangnya? Gambarannya gini, Orde Baru itu hening, gak ada sama sekali penangkapan koruptor, gak ada berita yang macem-macem. Tapi hening bukan karena damai, tapi karena mencekam. Meskipun tetap banyak yang korupsi, tapi nggak bakal ketahuan. Karena setiap ada orang yang ceritain hal ini, dia bakal langsung hilang. Iya. Nah, ini mereka langsung percayai berita-berita yang provokatif seperti ini, teman-teman ya. Ini memprovokasi. Kalaupun undang-undang TNI seperti apa yang dia katakan untuk membuka mereka yang itu kurang ajar hari ini, yang sudah benar-benar meresahkan masyarakat, bikin kacau masyarakat, harus ditindak tegas dong. Bukan berarti dihilangkan, lakukan hal. Ini kan penggiringan opini kepada undang-undang TNI yang dimana ketika disahkan akan kembali ke Orde Baru. Ini harus dicek lagi, teman-teman ya. Makanya mereka langsung tidak pakai filter, langsung saja demo-demo, teman-teman. Detik-detik polisi bubarkan demo mahasiswa tolak revisi undang-undang TNI. Jangan kendor Pak Polisi, salah satu komentar netizen. Di sini ada komentar-komentar menarik dari rakyat. Mohon maaf teman-teman jika kalian mendengarkan suara noise di sini, hujan ya. Nah, aneh mahasiswa giliran RUU perampasan aset bungkam. Ya karena mereka nggak dibayar, itu saja intinya. Aneh mahasiswa ini, apa yang salah dengan undang-undang TNI? Apakah Anda tahu isi dari undang-undang TNI? Sampai menolak, apakah merugikan Anda? Yang perlu Anda demo itu undang-undang perampasan aset koruptor. Bravo Polri, bravo TNI, rakyat bersamamu. Mahasiswa tidak berguna demo untuk kepentingan koruptor, karena kebanyakan dari mereka anak-anak pejabat yang koruptor. Jangan kendor Pak Polisi ya. Di sini masyarakat malah memberikan suara bersama polisi, bersama TNI. Ya, ini para mahasiswa ini sepertinya mewakili Mak Banteng ini, teman-teman ya. Karena Bu Megawati mengatakan, mengeluarkan statement bahwa revisi undang-undang TNI akan membawa Indonesia kepada Orde Baru. Ya, makanya mereka langsung terprovokasi, teman-teman. Wah, demo sini. Di satu sisi masyarakat hajar Pak Polisi, bravo TNI. Ya kita suarakan bravo TNI, bravo polisi. Ya. Aduh, istilahnya bikin kacau saja mahasiswa ini, teman-teman ya. Saya baca ini semuanya pada marah kepada mahasiswa, teman-teman. Dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Oleh karena itu kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Orang-orang ini yang memakai agama, teman-teman ya, yang memakai agama untuk menyalurkan kebencian jahat mereka. Apa mereka nggak puasa apa ya, teman-teman ya? Saya tahu orang tuh puasa harus menahan amarah, tidak melakukan hal yang jahat. Ini ya sudah namanya hati iblis ya, kedoknya teman-teman, agamis tapi hati itu boamis ya. Astaga. Ini. Majalah Tempo dikirimin kepala babi. Kado khusus buat cicak. Ya. Aduh, lucu. Ya, kalau Cica nggak suka ya nanti saya kirimin bipang lah. Ya, komentar jurnalis bilang ini akan menghambat kebebasan bicara. Persis seperti Karni Ilyas komen kepada Pak Jokowi ketika diwawancarai. Publik, terutama juga dari survei, ia menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh. Karni Ilyas ini emang ya
Aduh, kebebasan berbicara yang masih kurang. Memang koplak karena ini, teman-teman. Presiden juga tiap hari kita dengar. Ya, teman-teman, nanti Tempo akan buat podcast dan kemudian mereka akan playing victim ya. Mereka akan, kami dibungkam dengan dikirimkan kepala babi. Tak merasa kalian ya. Saya turut berbahagia. Dapat paket situ nih ya. Oke, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.